Oke, sekilas ini ya, tentang Ahmad Band. Ya, fakta uniknya adalah band ini ada sampai sekarang. Ya, Ahmad Band ini salah satu projekannya Ahmad Dhani dulu ya. Jadi ceritanya ketika waktu itu Dewa 19 lagi vakum dan juga ada pergolakan lah ya dalam tanda kutip. Waktu itu, Andra menceritakan tahun 98 itu memang kondisi di Dewa 19 itu apa ya, udah nggak klop lah satu sama lain. Terus kemudian Ari Lasso yang udah kecanduan, lalu udah pengen keluar dari tahun 96 ya. Jadi membuat pergolakan di Dewa 19 itu makin menjadi-jadi. Dan tahun itu memang puncaknya gitu. Sampai akhirnya menurut dari Ari Lasso sendiri bahwa dia itu kabur dari Dewa 19 di tahun-tahun itu. Maka Ahmad Dhani membuat proyekan yang namanya Ahmad Band. Ya. Ahmad Band ini anggotanya itu nggak macem-macem ya, nggak kaleng-kaleng. Anggotanya itu adalah yang pasti adalah Andra, mana? Yang pasti itu adalah Andra, sohibnya dia, bestinya sampai sekarang ya, sampai detik ini. Kemudian dua musisi yang hebat, Pai Burman juga Bongki, yang merupakan sampai saat ini juga aktif di BIP band ya, bersama Ipang. Lalu ada Bimo Sulaksono, drummer yang emang di zaman itu dia apa ya, terkenal lah kayak gitu ya. Nah, jadilah Ahmad Band. Ya band ini memang band project kan, dalam artian bukan yang utama, tetapi ini project ini band sampingannya, katakan kalau kerjaan itu kerjaan sampingannya kayak gitu. Tetapi ya yang karya yang dihasilkan pun di zaman itu udah bagus banget ya. Yang sampai sekarang itu masih enak didengar itu kan dua lagu. Kalau gue pribadi yaitu Bidadari di Kesunyian dan juga lagu Sudah. Nah, lagu Sudah ini sampai sekarang diaransemen ulang lagi oleh Dewa 19 kalau featuring Elo. Dan menurut gue memang lagu ini lagu yang paling cocok dengan karakteristik suaranya Elo ya. Namun band ini nggak berlangsung lama. Ya namanya juga project kan, kan ya sewaktu-waktu aja ada gitu kan. Akhirnya Dewa 19 kembali lagi dengan Once sebagai vokalis baru. Tahun 99-nya itu ngeluarin album The Best of Dewa 19 yang ada Elang gitu, album terakhir Ari Lasso. Tetapi ya sekali lagi ya memang lagu ciptaan Dhani itu memang apa ya, panjang banget usianya gitu ya. Banyak banget lagu-lagu Dhani yang memang panjang banget usianya. Dhani pun mengakui ya. Jadi ada masanya, ya setiap manusia lah, nggak setiap musisi juga ya. Setiap manusia itu pasti ada masanya, setiap masa ada orangnya. Artinya begini, setiap dalam hal ini musisi, dalam musik ya, ada masanya si musisi itu produktif dia, mengeluarkan karya-karya emas. Tapi sampai tahun begitu udah dia habis, kayak gitu. Dan Dhani pun mengakui hal itu. Ya memang sih yang gue salutin dari Dhani itu ya dibalik belak-belakan talk belaknya dia gitu ya. Mengakui kekurangan dia sendiri, kayak gitu. Kebelak-belakan juga dalam kekurangan yang gak cuma kelebihannya, kan kayak gitu. Tapi uniknya, Ahmad Band ini sampai sekarang ada, beranggotakan kalau menurut gue pribadi ini lebih fresh lagi. Drummernya Yoyo Padi Reborn, basisnya Thomas Gigi, dua gitaris selain Andranya itu adalah Stephen Santoso gitu. Wah ini gue bilang sih the dream team ini Ahmad Band yang sekarang ini. Dan ketika mereka mengaransemen lagu Bidadari Kesunyian di tahun ini, gue tuh malah jadi suka, yang tadinya emang nggak begitu suka ya. Ya ibaratnya aransemennya lebih modern lah kayak gitu. Dan ya
mungkin karena kesesuaian zaman, dalam artian mereka personil yang sekarang itu bisa menyesuaikan bagaimana aransemen yang pantas, yang memang layak ya disajikan di tahun sekarang, tetapi pengalaman mereka juga mumpuni, yang nggak usah diragukan lagi bagaimana mengaransemen lagu-lagu yang bisa jadi enak gitu ya. Gue bilang Ahmad Band ini the dream team sekarang itu. Dan memang gue sendiri gak expect Ahmad Band ini bisa ada lagi. Tapi ketika pada waktu pandemi itu mereka semua bereksperimen, akhirnya Ahmad Band itu jadi lagi. Dan sampai sekarang memang lagu Bidadari di Kesunyian itu masih jadi lagu yang menurut gue sih paling enak ya di antara yang lain. Ya, dan memang Dani itu orangnya explore, pengen pemikirannya dituangin kemana, pemikirannya itu dituangin dalam hal apa, ya seperti itulah. Ya enak sih sebenarnya jadi orang kayak gitu ya. Dia bisa mengeksplor pemikirannya ke setiap bidang-bidang yang dia inginkan. Bahkan dari satu bidang dia bisa mengeksplor ke beberapa bagian gitu kan. Itu nilai-nilai yang hmm, harus ditanamkan kan kayak gitu. Harus ditanamkan bentuk dalam bentuk karya, dalam bentuk nyata. Ya Ahmad Ben ini salah satunya. Lagu-lagunya dibilang istimewa enggak, tetapi ngehit sampai sekarang banyak. Ada lagi kan Ku Cinta Kau dan Dia. Siapa yang gak kenal lagu ini? Berkali-kali diaransemen ulang sampai oleh The Rock waktu itu dan oleh proyek sampingan dan juga sebelum Triad ya. Namanya The Rock. Buat kalian yang belum tahu, Triad itu dulu adalah namanya The Rock. Dirubah lagi jadi Triad karena ya masih singkatan juga The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Sebetulnya kan kayak gitu. Jadi proyek sampingan Dhani itu sebagai wujud dari pemikirannya dia gitu ya, eksplosif dari apa yang ingin dia tuangkan dalam sebuah karya kayak gitu. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.